Bab 111 Pekerjaan Sekunder. Armor Perang. Ide baru ini benar-benar menarik perhatian anak-anak muda ini. Bagaimanapun, Mecha seperti baju besi dianggap sebagai puncaknya. Seperti semua orang tahu, selain dari Mecha Masters yang mengoperasikan Mecha, ada juga pengrajin Mecha yang benar-benar penting bagi Mecha itu sendiri. Ada 3 jenis pengrajin Mecha: desainer Mecha, pembuat Mecha, dan mekanik Mecha. Tujuan utama kuliah hari ini tentang Mechas adalah untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi Anda semua untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pekerjaan sekunder Anda di masa depan. Saya menyarankan Anda semua memilih satu pekerjaan dari ketiganya sebagai pekerjaan sampingan Anda karena ini akan membantu Anda dalam perjalanan Anda untuk menjadi lebih kuat. Gu Yue bertanya dengan heran. Guru Wu, bukankah kita harus memusatkan seluruh energi kita pada kultivasi? Paling-paling kita hanya harus belajar cara mengoperasikan Mecha, kan? Mengapa kita perlu melakukan pekerjaan sampingan? Wu Zhangkong berkata, jika Anda ingin baju perang yang kuat maka Anda harus memiliki satu yang cocok untuk Anda. Dengan demikian, Battle Armor Masters yang kuat pasti akan sangat akrab dengan armor pertempuran mereka. Mereka akan mendesain, membuat, atau memperbaikinya sendiri. Hanya dengan cara ini Anda dapat secara bertahap membiasakan diri dengan setiap detail baju besi. Jika Anda tidak melakukan pekerjaan kedua, Anda tidak akan pernah bisa memiliki baju perang pertempuran paling pas dibuat untuk diri Anda sendiri dan tidak pernah naik ke altar dewa. Dengan didirikannya kelas 0, kami hanya memiliki satu tujuan untukmu, yaitu mendorongmu menuju altar dewa. Ini adalah proses yang panjang dan sulit yang mungkin harus Anda dedikasikan seumur hidup. Apa yang pertama kali ingin saya lakukan adalah meminimalkan kapan saja Anda dapat menyia-nyiakan melalui metode yang tidak pantas dan kemudian menjelaskan jalan yang harus Anda lalui. Adapun pekerjaan apa yang kamu pilih, jangan khawatir tentang itu. Anda semua masih punya banyak waktu untuk memikirkan pilihan Anda. Tetapi paling lambat, Anda harus memilih satu di kelas 3. Bahkan dengan talenta Anda, jalan Anda akan serupa dengan orang biasa. Dan semakin cepat Anda memulai, semakin baik. Ini adalah alasan mengapa dalam 3 tahun, Anda harus memberi saya jawaban. Tentu saja, 3 pekerjaan yang kuberikan padamu adalah hanya pekerjaan yang menurutku yang terbaik. Itu bukan satu-satunya pilihan Anda. Dan masih ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan Mecha yang terbuka untuk Anda. Bahkan, ada seseorang di antara kamu yang sudah memilih. Saat dia berbicara, tatapannya mendarat pada Tang Wulin. Pekerjaan sekunder. Tang Wulin segera menyadari bahwa Guru Wu sedang berbicara tentang pekerjaannya sebagai pandai besi. Wulin memilih menjadi pandai besi pada usia yang sangat muda. Saya percaya dia sangat berbakat di bidang ini. Pandai besi adalah salah satu pekerjaan yang saya juga ingin Anda semua pertimbangkan. Itu karena dari armor perang ungu dan seterusnya, proses penciptaan menjadi tidak terpisahkan dari penempaan. Terlepas dari pekerjaan apa yang Anda pilih, Anda tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi jika Anda dapat mencapai 5 bintang atau lebih. Tang Wulin adalah yang paling tenang di antara mereka karena dia sudah memilih pekerjaan dan tidak akan mempertimbangkannya lagi. Dia sudah menjadi bintang 3 Grandmaster Blacksmith. Tidak hanya dia dihargai oleh Asosiasi Pandai Besi, tetapi dia juga sudah jauh ke dalam studi penempaannya. Semakin ia memalsukan, semakin ia memahami kedalaman kerajinan itu. Ayahnya telah mengajarinya ketika dia masih muda bahwa terlepas dari apa yang dia pilih untuk dilakukan, dia harus fokus padanya dengan sepenuh hati tanpa sedikit pun goyah. Tang Wulin tidak menarik dalam desain, pembuatan, atau perawatan sama sekali karena dia sudah memulai jalur pandai besi dan tidak tahan untuk mengubah profesinya. 4 siswa yang tersisa diam. Jelas, memilih pekerjaan sampingan bukanlah hal yang mudah. Mereka masih muda dan tidak sepenuhnya yakin apa yang mereka sukai. Tetapi untungnya, mereka masih punya 2 tahun lagi untuk memikirkannya. Itu banyak waktu untuk mengambil keputusan. Wu Zhangkong dengan datar berkata, bagus kalau begitu. Itu mengakhiri pelajaran hari ini tentang Mecha. Hanya ada 2 poin utama yang harus Anda ingat. Pertama, Mecha yang benar-benar kuat disebut armor perang dan semua Mecha dari tingkat ungu dan di atasnya adalah armor perang.
Kedua, Anda harus memilih pekerjaan yang terkait dengan Mesia pada kelas 3. Ini sangat mudah untuk mereka ingat. Bagaimanapun, informasi yang mereka pelajari di kelas ini sederhana dan menarik bagi mereka. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kapan kita bisa melihat baju perang yang sebenarnya? Dia telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu dan sekarang akhirnya bisa menyuarakan pikirannya. Wu Zhangkong menatapnya dan berkata, Aku akan membiarkan kamu melihat baju perang setelah kamu menyelesaikan bagian pertama dari pelatihan tempurmu. Siapapun yang selesai pertama akan memiliki kesempatan untuk melihatnya terlebih dahulu. Sampai sekarang, tidak ada dari kalian yang memiliki kualifikasi untuk dilihat. Latihan perang. Pelatihan tempur antara Soul Masters. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan lain, Wu Zhangkong melanjutkan, mulai sekarang, kurikulum Anda akan memberi penekanan pada latihan pertempuran. Di sini, Tang Wulin, pindahkan meja ke samping dan kosongkan ruang di tengah. Di sini, tetapi bukankah kekuatan dari Soul Masters merusak? Rasa keraguan muncul di dalam hati 5 siswa. Tetapi meskipun demikian, mereka mengikuti instruksi Wu Zhangkong. Tang Wulin, datang ke sini. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin. Ya. Tang Wulin cepat berjalan. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuranmu kemarin? Wu Zhangkong dengan dingin bertanya. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak sebelum berbicara. Aku terlalu rabun. Bagaimanapun, kita semua siswa. Jadi kita tidak boleh saling menyakiti. Kita seharusnya berhati-hati untuk tidak berlebihan. Wu Zhangkong melambaikan tangannya dengan tangan terbuka. Aku tidak bertanya padamu tentang hal-hal itu. Saya bertanya tentang apa yang Anda rasakan selama pertempuran. Bagaimana perasaan Anda tentang perjuangan tim Anda? Tang Wulin berkata, saya agak bingung tentang apa yang terjadi karena ini adalah pertama kalinya kami melihat kekuatan lawan kami. Respons kami terhadap serangan mereka terlalu kacau dan kurang koordinasi. Adapun tim lain, mereka memiliki koordinasi yang lebih baik tetapi tampaknya belum mencapai tingkat pemahaman diam-diam juga. Wu Zhangkong dengan dingin mengoreksi. Gangguan. Bagaimana itu tidak teratur? Itu hanya kekacauan total. Mereka berlima tercengang oleh kata-kata ini. Mereka jenius dari kelas 1 dan akademi telah mendirikan kelas khusus untuk mereka. Selain Tang Wulin, mereka semua sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Dari mana asal kata disorderet? Wu Zhangkong menatap mata besar Tang Wulin. Sejujurnya, saya sangat kecewa. Saya melatih Anda selama 3 bulan. Dan Anda memiliki keterampilan koordinasi yang sangat baik. Namun, ketika pertempuran benar-benar dimulai, Anda menyerahkan keuntungan Anda. Lengan patah Xie hanyalah hasil dari ini. Ekspresi Xie menegang. Dia tidak pernah berharap Guru Wu akan menilai dia dengan cara ini. Wu Zhangkong menoleh untuk melihat Xie. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu kuat sekarang karena kamu telah menerobos untuk menjadi Grandmaster Jiwa? Dan bahwa Anda sekarang bisa secara membabi buta menyerang lawan Anda dengan kekuatan Anda? Apakah Anda bahkan ingat konsep tim? Dia kembali ke Tang Wulin setelahnya. Dan kau? Saya membiarkan Anda menjadi kapten tim karena temperamen tenang Anda. Namun Anda sebenarnya gagal menghentikannya atau berkoordinasi dengan tim. Itu adalah tanggung jawabmu. Penggunaan kekuatan Anda juga berantakan. Anda tidak benar-benar menggunakan jiwa bela diri Anda sama sekali dan hanya dibebankan dengan kekuatan kasar. Apa yang kamu pikirkan? Dihadapkan dengan kritik Wu Zhangkong, Tang Wulin benar-benar terdiam. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Wu Zhangkong tentang peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan bagaimana Blue Silver Grace-nya bermutasi karena jiwa Raja Naga Emas? Yang mengarah ke situasi saat ini di mana dia bahkan tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya saat ini. Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Gu Yue. Aku sudah bilang padamu untuk bertindak sebagai perekat tim namun dengan kecenderungan pertempuranmu. Kamu menciptakan lebih banyak masalah dalam berkoordinasi dengan tim. Kecenderungan. Tang Wulin tidak bisa mengerti apa arti Wu Zhangkong dengan kata ini sama sekali. Di sisi lain, Xie menampilkan ekspresi aneh. Sekarang dia memikirkannya. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Wu Zhangkong. Dari awal hingga akhir, Gu Yue berada di sisi Tang Wulin. Ketika dia meledak, itu juga karena Tang Wulin menerima cedera.
Tetapi berkaitan dengan Xie, dia tampaknya tidak peduli sama sekali meskipun dia seharusnya mendukungnya dengan kemampuan menyerang jarak jauh. Beberapa kata-kata kritik Wu Zhangkong sudah cukup untuk menghancurkan pembuluh darah. Kemudian, tatapan Wu Zhangkong menyapu Zhang Yangzi dan Wang Jinxi. Masalah dengan timmu juga jelas. Wei Xiaofeng memiliki kesalahan yang sama dengan Xie. Faktanya, kelemahannya bahkan lebih parah. Zhang Yangzi, Anda tidak segera terlibat dalam pertempuran di awal karena kesombongan Anda. Tetapi kesombongan hanya akan mengirim Anda ke kematian Anda. Di antara kalian bertiga, Wang Jinxi relatif baik, meskipun dia ditekan oleh Tang Wulin. Dia berhati-hati dan fokus untuk memenuhi perannya dari awal hingga akhir. Guru Wu sebenarnya memuji Wang Jinxi. Bab 112 Pelatihan Dasar Tempur. Tapi, benar saja, ada tapi. Wu Zhangkong dengan dingin melanjutkan. Kalian berlima memiliki masalah yang sama. Dan ini akan diselesaikan melalui pelatihan tempur Anda. Masalahnya adalah Anda semua sangat kurang dalam pengalaman dan teknik pertempuran. Apa yang saya bicarakan bukanlah pengalaman Anda menggunakan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa karena Anda semua lumayan bagus dalam hal itu. Tetapi tentu saja masih belum sempurna. Tidak. Apa yang saya bicarakan adalah teknik bertarung dasar Anda ketika Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda. Teknik bertarung dasar. Soul Masters membutuhkan sesuatu seperti itu. Bukankah Soul Masters hanya perlu menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang lawan mereka? Terlepas dari Tang Wulin yang tenggelam dalam pikirannya, ekspresi keraguan muncul di wajah 4 siswa lainnya. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada artinya memiliki teknik bertarung dasar? Gu Yue berkata, saya mengerti. Tetapi Guru Wu, kemampuan saya hanya didasarkan pada pengontrolan elemen. Selama aku bisa mengendalikan mereka dengan benar dalam pertempuran, aku akan bisa mengalahkan lawan manapun. Apa gunanya yang saya miliki untuk teknik tempur dasar? Tidakkah seharusnya saya fokus pada peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya? Wu Zhangkong mengangguk. Jika itu yang benar-benar kau pikirkan, maka mari kita lakukan tes kecil. Gu Yue, kau dan Tang Wulin akan menyerangku. Aku tidak akan menggunakan skill jiwa apapun. Dan aku akan menekan kekuatan jiwaku hingga ke levelmu. Tentang peringkat 13. Mari kita lihat apakah kau masih bisa mengalahkanku. Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda. Ketika Wu Zhangkong berbicara, dia berbalik untuk berjalan ke platform guru dan mengambil pointer guru sebelum kembali ke pusat. Gu Yue sudah berani melangkah maju untuk berdiri di sisi Tang Wulin. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Jadi dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya sama sekali. Bukankah dia terlalu meremehkan kita? Tang Wulin dan Gu Yue bertukar pandang sebelum mundur beberapa langkah ke belakang, membuka beberapa ruang di antara mereka dan Wu Zhangkong. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka dalam persiapan untuk menyerang Wu Zhangkong. Ayo sekarang. Wu Zhangkong memberi isyarat kepada mereka saat dia mengacungkan tongkatnya yang menunjuk dengan bebas. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk maju. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia secara alami memiliki keunggulan dalam konfrontasi langsung. Saat ia menyerbu ke depan, helai Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya muncul, berbondong-bondong menuju Wu Zhangkong di semua sisi. Tepat di belakangnya adalah Gu Yue, yang mengendalikan elemen-elemennya dengan lambaian tangannya. Tiba-tiba, dia melepaskan 7 hingga 8 bilah angin yang cepat. Mereka memotong ke arah Wu Zhangkong dari posisi rumit yang memotong semua jalan keluar. Menekan kekuatan jiwanya juga sangat membatasi kecepatannya sendiri. Dan dia sekarang menghadapi Tang Wulin dan Gu Yue. Keduanya dapat dianggap sebagai hibrida sistem pengendalian jiwa guru jiwa. Jika mereka tidak bisa langsung meraih kemenangan di awal, maka mereka hanya perlu mengendalikan gerakan Wu Zhangkong untuk meningkatkan peluang kemenangan di kemudian hari. Setelah berkultivasi bersama beberapa bulan terakhir ini, mereka dapat memahami yang lain. Bahkan tanpa komunikasi verbal. Ini mengarah pada koordinasi yang tampaknya nyaris telepatis. Wu Zhangkong berdiri di tengah tanpa bergerak dengan hanya penunjuknya terangkat. Di tangannya, penunjuk itu tidak berbeda dengan pedang paling tajam. Mereka semua melihat bahwa ketika pointer di tangan Wu Zhangkong bergetar,
Gerakan itu diikuti oleh gambar hantu yang muncul di belakangnya. Bilah angin mencapai Wu Zhangkong pertama. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Tepat ketika mereka memasuki kisaran tongkat penunjuknya, bilah angin segera tersebar menjadi angin sejuk. Tertinggal di belakang bilah angin adalah tanaman merambat Tanggulin. Rumput Blue Silver berputar mengelilingi Wu Zhangkong. Tapi begitu mereka terlalu dekat, mereka terpotong seperti bilah angin. Mustahil untuk mencapai jarak 1 meter dari Wu Zhangkong. Tanggulin dan Gu Yue mengungkapkan ekspresi bermasalah. Gu Yue merasakan penunjuk Wu Zhangkong menusuk inti bilah anginnya setiap kali, menaburkan kekacauan di antara elemen angin yang berkumpul, sehingga menyebabkan bilah angin menghilang. Tanggulin telah menemukan apa yang terjadi, bahkan lebih aneh lagi. Blue Silver Grace-nya seperti ular saat dia melepaskannya. Namun penunjuk Wu Zhangkong mampu secara akurat menusuk titik ke-7 inci dari ular, secara efektif menghentikan aliran kekuatan jiwanya ke untaian itu. Akibatnya, rumput Blue Silver tidak bisa menahan serangan Wu Zhangkong sama sekali karena kekuatannya sekarang dibatasi. Apa ini? Gu Yue mengangkat tangannya, menembakkan beberapa bola api. Pointer guru terbuat dari kayu. Mungkin menggunakan api akan lebih efektif. Pada saat itu, Tanggulin sudah tiba di depan Wu Zhangkong. Tangan kanannya mengulurkan tangan untuk meraih dada Wu Zhangkong sementara sisik emas mulai menutupi lengan kanannya. Setelah beberapa percobaan, Tanggulin mendapatkan beberapa pemahaman tentang kekuatan Raja Naga Emasnya. Timbangan emas itu bukan hanya untuk dekorasi. Selain meningkatkan kekuatannya, itu juga meningkatkan pertahanannya dan dengan demikian sedikit meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Karena skala itulah dia memutuskan untuk langsung melancarkan serangan ke Wu Zhangkong. Bang! Pointer Wu Zhangkong menusuk tajam ke pergelangan tangan Tanggulin yang berkilau emas. Lengan Tanggulin sedikit bergoyang setelah dipukul oleh penunjuk. Tetapi momentumnya tidak berubah, dan masih mengarah langsung ke dada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tidak terpengaruh oleh lengan bersisik yang mendekat saat dia berdiri di sana dengan ekspresi sedingin es yang sama. Dia bergeser mundur selangkah. Meskipun tampaknya merupakan langkah mundur yang sederhana, itu membuka jarak antara dirinya dan Tanggulin serta membuatnya keluar dari jalur bola api. Yang lebih mengejutkan para siswa adalah bahwa bahkan ketika dia mundur, Wu Zhangkong tidak lupa untuk mendorong beberapa kali di bola api dengan penunjuknya, menyebabkan kekuatan mereka untuk menghilang dan mencegah ruang kelas dari mendapatkan kerusakan. Ini hanya bisa digambarkan sebagai brilian. Pointernya melesat sekali lagi, menusuk siku Tanggulin. Lengannya merasakan sensasi aneh menyebar. Tetapi kekuatan penunjuknya tidak cukup untuk menembus sisiknya. Itu telah diblokir secara otomatis. Jejak keheranan akhirnya muncul di mata Wu Zhangkong. Tetapi sekali lagi, dia hanya mengambil langkah keluar dari jalan tangan kanan Tanggulin. Bang! Rasa sakit yang membakar meledak dari leher Tanggulin dan merembes sampai ke sumsum tulangnya. Dia tersandung ke samping dalam retret. Lengan kanannya mungkin memiliki sisik yang melindunginya, tetapi lehernya tidak. Pointer di tangan Wu Zhangkong menyerang sekali lagi. Tapi kali ini, diarahkan ke pinggang Tanggulin. Jika itu membuat kontak, Tanggulin pasti tidak akan dalam kondisi bertarung sesudahnya. Tetapi tepat pada saat itu, ekspresi Wu Zhangkong berubah. Alasannya sederhana. 7 hingga 8 bola api menembak ke arah peralatan kelas di sekitarnya secara tersebar. Wajah Gu Yue yang elegan mengungkapkan senyum menyeramkan. Apakah Anda tidak takut ruang kelas akan rusak? Maka Anda harus berhenti jika saya menyerangnya. Seperti yang diharapkan, Wu Zhangkong tidak punya pilihan selain meninggalkan pengejarannya atas Tanggulin. Namun, pada saat berikutnya, siswa kelas 0 akhirnya mengerti arti dari kekuatan sejati. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berkedip. Dalam sekejap, bayangannya yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh ruang kelas, melenyapkan semua bola api. Dia begitu cepat sehingga para siswa bahkan tidak bisa melihatnya bergerak dengan jelas. Itu semua hanya kabur bagi mereka. Penunjuk guru mengenai pinggang Gu Yue menimbulkan rasa sakit yang tajam yang membuatnya jatuh. Sebelum Tanggulin bahkan bisa bereaksi, ia merasakan mati rasa menguasai tubuhnya, memaksanya untuk jatuh rata di pantatnya seperti Gu Yue. Ini sangat kuat.
Sekarang kesunyian menyelimuti kelas. Wu Zhangkong berjalan mendekati Tang Wulin sekali lagi. Dengan ekspresi termenung, dia menyaksikan timbangan di lengan kanan Tang Wulin secara bertahap menghilang. Meskipun tidak dapat menggunakan jiwa bela dirinya pada peringkat yang mirip dengan mereka, dia masih memadatkan kekuatan jiwanya yang tertekan. Namun, bahkan dengan itu, dia belum bisa menembus pertahanan sendi Tang Wulin. Dia hanya menyebabkan lengan Tang Wulin membungkuk selama sepersekian detik. Itu saja. Kekuatan pertahanan dari timbangan itu luar biasa tangguh ketika menghadapi serangan dengan peringkat yang sama. Selain itu, Tang Wulin belum melepaskan kekuatan Golden Dragon Claw-nya. Itu hanya akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Guru, apakah Anda sebenarnya hanya menggunakan teknik dasar saja sekarang? Xie bertanya Wu Zhangkong dengan mata lebar. Wu Zhangkong mengangguk. Apakah kamu masih berpikir teknik dasar tidak berguna? Teknik dasar sangat mendasar. Meskipun jiwa bela diri dan keterampilan jiwa dapat membuat master jiwa kuat, cara mereka digunakan akan menentukan seberapa kuat seseorang akan. Inilah bagaimana teknik dasar harus digunakan. Itu sama bahkan ketika menggunakan baju perang atau mesya biasa. Mulai hari ini, kita akan memulai periode panjang pelatihan teknik pertempuran. Jangan malas. Ini adalah topik yang sangat penting bagi kalian semua. Bab 113 Tes. Tang Wulin sangat menyedihkan. Sebagai salah satu dari dua yang tidak menerima luka serta menjadi laki-laki, ia telah digunakan sebagai contoh pengajaran yang hidup oleh Wu Zhangkong. Dengan dia sebagai lawan, Wu Zhangkong terus-menerus menggunakannya untuk menunjukkan teknik pertempuran dan topik penting kepada siswa lainnya. Tang Wulin berulang kali dirobohkan oleh tongkat pengarah guru. Dia merasa bahwa ini adalah pembalasan guru Wu karena dia terlambat ke pertandingan. Namun demikian, pelatihan jenis ini efektif karena jelas seberapa cepat Tang Wulin membaik. Inilah yang disebut rasa sakit dan sukacita. 1. Berita tentang pendirian kelas 0 dengan cepat menyebar ke seluruh akademi, mengubah kelima siswanya menjadi selebritas dalam sekejap. Tentu saja, mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka lakukan di kelas. Jadi rasa ingin tahu orang lain mereda setelah beberapa hari dan akademi kembali ke ketenangan seperti biasanya. Sebagai satu-satunya guru mereka, Wu Zhangkong memberi mereka banyak bimbingan. Kurikulum mereka mengharuskan mereka mempelajari teori-teori yang berbeda dari teori kelas reguler dan menjadi lebih condong ke pelatihan tempur. Dan seperti yang Presiden Yu Zhen janjikan, akademi menuangkan banyak sumber daya ke dalam kelas. Terlepas dari apakah itu metode pengajaran, makanan bergizi, guru, atau fasilitas, semuanya disediakan dan berkualitas tinggi. 10 hari kemudian, Tang Wulin bukan lagi satu-satunya yang dipukuli oleh tongkat penunjuk Wu Zhangkong. Xie, Zhang Yangzi, dan Wang Jinsi telah pulih dan sekarang bisa bergabung dengan Tang Wulin untuk dipukuli karena pelatihan tempur. Sejak pemulihan mereka, tangisan tidak manusiawi akan terus-menerus keluar dari kelas 0. Mereka bersukacita atas kemalangan Tang Wulin ketika mereka masih menonton yang menyaksikan dia dipukuli. Tetapi setelah mengalami pukulan menyakitkan dari tongkat penunjuk untuk diri mereka sendiri, mereka telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa sebenarnya rasa sakit itu. Wang Jinsi bernasib sedikit lebih baik daripada yang lain karena Raja Tulang Naganya membuat tubuhnya lebih kuat. Tetapi bagi Zhang Yangzi dan Xie, mereka pasti menderita. Zhang Yangzi adalah Agility Control System Master Jiwa dan Xie adalah Agility System Soul Master Murni sehingga kedua tubuh mereka cocok untuk gesit dan tidak bisa dibandingkan dalam ketangguhan dengan Tang Wulin atau Wang Jinsi. Sejak awal, Wu Zhangkong bahkan tidak tahu konsep memulai dengan lembut. Alih-alih, setiap pukulan dari tongkatnya yang menunjuk akan menciptakan rasa sakit yang menembus sampai ke sumsum tulang mereka. Namun, terlepas dari rasa sakit yang tak terduga ini yang mereka alami, mereka tidak menderita cedera yang nyata. Dalam kata-kata Wu Zhangkong, hanya rasa sakit yang bisa memperdalam pembelajaran Anda. Satu-satunya yang cukup beruntung untuk selamat adalah Gu Yue. Mungkin itu karena dia seorang gadis. Tetapi Wu Zhangkong mengekang sedikit kerasnya ketika dia mengajarinya. Bahkan ketika pointer sesekali menghantam, itu hanya membuatnya merasa sedikit mati rasa. Hari ini kita akan menjalankan beberapa tes pada tubuhmu sehingga latihan tempur akan ditangguhkan.
Wu Zhangkong mengumumkan kabar baik ini saat dia memasuki ruang kelas. Mereka semua memendam rasa takut akan pelatihan tempur sekarang. Rasa sakit yang menusuk tulang itu terlalu banyak. Tang Wulin adalah satu-satunya yang merasakan kekecewaan. Setelah menyerap sebagian dari jiwa Raja Naga Emas. Ia telah menemukan selama 10 hari terakhir pelatihan tempur bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat ke tingkat lain. Terlepas dari lengan kanannya. Di mana saja penunjuk yang dilakukan Wu Zhangkong akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tetapi ia akan pulih darinya dengan sangat cepat bahkan tanpa meninggalkan memar. Selain itu, ia merasa bahwa tingkat penanaman kekuatan jiwanya meningkat setelah menerima pemukulan yang baik. Setelah 10 hari pelatihan itu, dia merasakan seolah-olah tubuhnya hampir menembus sekali lagi. Tampaknya fragmen jiwa Raja Naga Emas belum sepenuhnya diserap olehnya. Semakin dia kultivasi, semakin lengkap dia menyerap jiwa. Dia juga tumbuh semakin terampil mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Terlepas dari cakar naga emas, yang tidak bisa dia gunakan terlalu sering karena jumlah kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Dia bisa menggunakan timbangan emas seperti yang dia inginkan karena biaya minimalnya. Dengan demikian, lengan kanannya telah berubah menjadi senjata terkuatnya. Wu Zhangkong membawa mereka ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan perasaan ilmiah. Bagian dalam ruangan ditutupi dengan lapisan logam perak yang membuat mereka merasa seolah-olah memasuki dunia perak begitu mereka melangkah masuk. Meja demi meja peralatan aneh diatur di dalam ruangan ini. Kami akan mulai dengan tes kekuatan spiritual. Xie, kamu yang pertama. Wu Zhangkong memegang formulir. Siap untuk merekam hasil Xie. Pertumbuhan kekuatan spiritual Xie cukup normal. Dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kekuatan spiritualnya meningkat 2. Setelah Xie adalah Wang Jinxi. Kekuatan spiritualnya cukup rendah. Hanya 18 poin. Wang Jinxi, Anda tidak harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda jika tidak. Anda tidak akan dapat bergabung dengan jiwa roh lagi di masa depan. Wu Zhangkong dengan sepenuh hati menasihatinya. Wang Jinxi biasanya sangat pendiam. Sama seperti biasanya. Dia hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong. Giliran Zhang Yangzi adalah berikutnya. Kekuatan spiritual 41. Tidak buruk. Jika kamu melakukan yang terbaik, kamu mungkin bisa menerobos dari dunia asal semangat dalam setahun. Tang Wulin adalah yang terakhir-terakhir. Tatapan Zhang Yangzi tertuju padanya. Di antara 3 mantan lawannya, ia memiliki dendam terbesar terhadap Tang Wulin karena mematahkan kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kebutuhan untuk membandingkan dirinya melawan Tang Wulin sekarang. Dalam beberapa hari terakhir ia berinteraksi dengan Tang Wulin. Ia menemukan bahwa kekuatan utama Tang Wulin berasal dari tubuhnya yang berbakat dengan kekuatan dan lengan kanannya yang khas. Adapun jiwa bela dirinya, itu hanya Blue Silver Grace. Bahkan tidak layak untuk disebutkan pada Zhang Yangzi. Semakin dia mengetahui tentang Tang Wulin, semakin dia merasa bahwa kehilangannya pada hari itu tidak dapat dibenarkan. Karena dia ahli dalam serangan seperti Wang Jinxi. Seberapa tinggi kekuatan spiritualnya? Tidak mungkin setinggi itu. Tang Wulin berjalan ke peralatan dan duduk. Mesin penguji kekuatan spiritual perlahan turun. Membungkus kepalanya. Tes sudah dimulai. Mesin penguji kekuatan spiritual ini adalah yang paling canggih yang dimiliki akademi. Ini menampilkan kekuatan spiritual pada skala yang diwariskan dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, seseorang dapat membedakan tingkat kekuatan spiritual berdasarkan warna yang ditampilkan. Asal roh putih. Jumlah yang mewakili kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat. Dan segera, itu melampaui 18 poin Wang Jinxi. Itu terus meningkat. 20 poin. 25 poin. 30 poin. Zhang Yangzi menatap timbangan dengan takjub. Tidak mungkin. Dia hanya seorang Master Assault System jiwa dengan budidaya 1 cincin. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 30 poin kekuatan spiritual? Bahkan Jinxi artinya jika dibandingkan dengan dia. 40. 43. Dia sekarang telah melampaui Zhang Yangzi namun jumlahnya masih meningkat. Xie dengan bangga berkata kepada Zhang Yangzi. Kamu lihat itu. Kekuatan spiritual Wulin sangat besar.
Zhang Yangzi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia mendengus. Saya menolak untuk mengakuinya. 50. Wang Jinsi yang tenang tiba-tiba berteriak. Itu benar. Kekuatan spiritual Tang Wulin melampaui 50. Ini berarti bahwa kekuatan spiritualnya sudah pergi dari dunia asal roh ke dunia koneksi roh. Benar saja. Skalanya berubah dari putih menjadi kuning. Asal roh. Semuanya dimulai dari asal dan akan tumbuh dari sana. Saat seseorang dilahirkan, mereka akan berada di dunia asal roh dengan kekuatan spiritual paling dasar. Kekuatan spiritual di alam asal roh sudah cukup untuk melahirkan jiwa roh kuning. Wilayah spirit connection adalah ketika hati dapat terhubung dengan roh, menyampaikan pikiran-pikiran sederhana. Begitu seseorang mencapai koneksi roh, seseorang akan dapat benar-benar mengendalikan kekuatan spiritual seseorang dan membuatnya bergerak sesuai kebutuhannya serta mampu mendukung 2 jiwa roh kuning atau 1 jiwa roh ungu. Sepertinya tidak ada banyak perbedaan antara spirit origin dan spirit connection. Tapi itu benar-benar lompatan kualitatif. Wajar jika Wang Jinsi terkejut. Setelah semua mencapai ranah spirit connection berarti bahwa Tang Wulin sudah bisa bergabung dengan roh-roh ungu. Terkejut, Zhang Yangzi menatap Tang Wulin dengan mulut ternganga. Jiwa bela diri orang ini bukan apa-apa. Tetapi kekuatan rohaninya sangat menakjubkan. Dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa menembus ke ranah berikutnya saat masih di kelas 1 akademi menengah sebelumnya. Siapapun yang bisa menerobos ke ranah berikutnya di divisi perantara sudah dianggap berbakat. Harus dikatakan bahwa hambatan terbesar untuk lulus dari divisi lanjutan adalah mencapai koneksi roh. Persyaratan yang satu ini sudah menghentikan Soul Masters yang tak terhitung jumlahnya untuk lulus. Namun, Tang Wulin sudah menembus saat masih di kelas 1. Ini benar-benar tak terduga. 66. Pembacaan kekuatan spiritual Tang Wulin akhirnya berhenti di 66 poin. Xie telah menyombongkan diri untuknya sekarang. Tapi dia masih terpana setelah melihat nomor ini. Hanya beberapa hari saja namun kekuatan spiritual orang ini sudah tumbuh sebanyak ini. Tingkat pertumbuhan kekuatan spiritualnya hampir seperti penipu. 66. Tang Wulin juga kaget ketika melihat hasilnya. Meskipun dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat setelah menyerap jiwa Raja Naga Emas, dia tidak pernah berharap untuk secara langsung memasuki dunia spirit connection. Ini terlalu luar biasa baginya. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat bermanfaat baginya ketika ia menyatu dengan jiwa roh lain di masa depan serta ketika mengendalikan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya. 1. TL, saya pikir Tang Wulin mungkin akan turun jalan yang gelap. 2. Jangan memulai jalur ini Wulin. Bab 114 bilangan mengerikan. Yang terakhir mengikuti tes adalah Gu Yue. Suatu pikiran tiba-tiba melanda Zhang Yangzi. Apakah perintah yang diatur Guru Wu untuk kita berarti sesuatu? Selain Xie pada awalnya, peringkat kekuatan spiritual hanya meningkat tinggi sesudahnya. Kekuatan spiritual juga penting untuk Gu Yue, mungkinkah? Apakah dia juga menerobos ke dunia spirit connection? Pertanyaannya tidak terjawab lama selama mesin pengujian memberinya hasil tak lama setelah itu. Kekuatan spiritual Gu Yue terbang melewati garis putih dan ke zona kuning. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi melongo ketika jumlahnya menembus 100 poin dalam sekejap mata. Dan itu pun masih meroket. Rahang mereka jatuh karena terkejut. Angka terakhir yang ditampilkan pada mesin adalah 153. Bagaimana? Bagaimana dia bisa menjadi luar biasa ini? Bahkan jika kita mengabaikan kota Issea. Saya tidak berpikir ada seorang guru jiwa tunggal di seluruh benua yang masih muda ini namun memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kekuatan spiritual manusia akan tumbuh ketika tubuh mereka semakin matang. Terus meningkat hingga mereka mencapai usia 40 tahun. Namun, setelah usia 40 tahun, tubuh orang biasa akan mulai memburuk. Tetapi Soul Masters dapat terus meningkatkan kekuatan spiritual mereka sampai mereka berusia 60 tahun. Gu Yue baru berusia 9 tahun. Usia yang sama persis dengan yang lain. Namun kekuatan rohaninya sebenarnya berada di dunia spirit connection dengan lebih dari 150 poin. Dengan bakatnya, bukankah dia akan menerobos ke dunia roh laut pada saat dia lulus dari divisi perantara? Di alam laut roh,
Roh itu seluas lautan dan kekuatan spiritual seseorang dapat dianggap telah mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk dianggap sebagai fondasi bagi seorang ahli. Orang-orang yang berdiri di puncak dari kedua Messiah Masters atau Soul Masters perlu setidaknya mencapai alam laut roh. Pada level ini, seseorang akan dapat mendukung 5 jiwa roh kuning atau 3 jiwa roh ungu. Bahkan, seseorang bahkan dapat mendukung jiwa roh hitam tunggal. Terlepas dari efek pada kekuatan spiritual, alam laut roh juga bisa membantu seorang guru jiwa mengolah menjadi 6 atau 7 cincin. Dengan demikian, untuk menjadi guru jiwa yang kuat, perlu untuk mencapai laut roh. Diam. Ruangan itu diselimuti keheningan. Wu Zhangkong tampaknya mengharapkan hasil ini karena setelah Gu Yue meninggalkan mesin, dia dengan santai berkata, selanjutnya adalah uji kekuatan. Urutan untuk tes kekuatan juga sangat aneh. Yang pertama adalah Gu Yue. Mirip dengan ketika dia menguji kekuatan spiritualnya yang kuat. Kekuatan Gu Yue sekali lagi membutakan semua orang. Tes kekuatan hanya mengukur kekuatan pukulan seseorang. Dan itu tidak mengukur apapun seperti daya dukung atau seberapa banyak tekanan yang bisa dialami tubuh mereka. Setelah semua, hanya kekuatan serangan yang memiliki arti bagi Soul Masters. Bang! Tinju kiri. 115 kg. Sial. Zhang Yangzi hampir jatuh mendatar. Bukankah dia seorang master roh kontraktor roh? Bukankah dia baru berusia 9 tahun? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan 115 kg? Reaksi Xie identik dengan reaksi Xie. Dia bahkan sedikit gemetaran. Saat Gu Yue menoleh, dia melirik Xie dengan dingin. Alisnya sedikit terangkat. Xie menelan seteguk air liur dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan Gu Yue sebenarnya sangat menakutkan. Bang! Tangan kanan. 143 kg. Zhang Yangzi dan Xie praktis memiliki air mata mengalir di pipi mereka sekarang. Tidak bisakah dia memberi kita sedikit muka? Apakah dia seorang gadis? Bukankah dia sebenarnya T-Rex betina? Jejak kejutan melintas di mata Wu Zhangkong saat dia mengumumkan. Selanjutnya, Zhang Yangzi. Bang! Tinju kiri. 61 kg. Bang! Tangan kanan. 69 kg. Dia mampu mencapai hasil ini karena selain kecepatannya, dia juga seorang Grandmaster jiwa yang bercincin 2. Membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Zhang Yangzi awalnya tidak menganggap kekuatannya di bawah standar karena bagaimanapun, ia terutama mengandalkan atribut istimewanya. Namun, ketika dia membandingkan kekuatannya dengan kekuatan orang lain, dan orang itu adalah orang yang sama karena mereka mengandalkan pengontrolan elemen-elemen, dia hampir ingin menangis. Terima kasih, Bang! Tinju kiri. 153 kg. Bang! Tangan kanan. 164 kg. Xie menyeka keringatnya saat dia santai dan menghela napas dalam-dalam. Paling tidak, dia secara fisik sedikit lebih kuat dari Gu Yue. Meskipun dia adalah seorang guru jiwa sistem agility, efek bergizi yang dimiliki jiwa kembarnya pada tubuhnya tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, meskipun cocok untuk gesit, tubuhnya masih cukup kuat. Yang juga merupakan alasan mengapa Wei Xiaofeng menderita di tangannya selama turnamen promosi kelas. Wang Jinxi yang berpola ramping berjalan ke mesin penguji kekuatan. Dia menarik napas dalam-dalam, merenungkan apa hasilnya. Tanpa sadar, tatapannya mulai melayang ke arah Tang Wulin, yang sedang menonton mesin untuk hasilnya. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Wang Jinxi. Seberapa besar jarak antara kekuatan kita? Bang! Tinju kiri. 423 kg. Bang! Tangan kanan. 468 kg. Angka-angka mengerikan muncul. Jumlah ini melebihi yang dari Assault System Soul Masters biasa sejauh ini. Bahkan, itu sebanding dengan Power System Soul Master murni. Kekuatan total kedua lengannya sudah mendekati 1000 kg. Bagus. Zhang Yangzi dengan keras menyatakan seolah-olah untuk melampiaskan kesuraman yang dia rasakan di dalam hatinya. Wang Jinxi cukup puas dengan hasil ini. Meskipun lengannya baru saja patah, kekuatannya masih meningkat. Jadi hasil ini dianggap cukup bagus. Tang Wulin.
Wu Zhangkong mengamati Tang Wulin dengan tatapan mantap. Secara alami, ia juga mengatur siswa dalam tes ini sesuai dengan perkiraannya. Dari yang terendah hingga yang tertinggi. Hanya saja kekuatan Gu Yue telah di luar harapannya. Tang Wulin berjalan ke mesin uji kekuatan dengan mata yang cerah dan keinginan yang kuat untuk mengetahui seberapa tinggi kekuatannya telah mencapai setelah menyerap esensi dari segel pertama. Tangannya secara tidak sadar mengepalkan suara yang keluar dari seluruh tulangnya. Aura Raja Naga Emas muncul, menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi Wang Jinsi. Dia bahkan belum bergerak, tapi auranya yang menindas sudah membedakannya dari murid-murid sebelumnya. Otot-otot Zhang Yangzi mulai bergerak-gerak ketika dia berpikir. Tidak akan setinggi itu, tidak akan setinggi itu, tidak akan setinggi itu. Bang, tinju kiri. 1156 kg. Bang, tangan kanan. 1348 kg. Suara gemuruh bergema di seluruh ruangan, memukau keempat siswa lainnya. Meskipun mereka tahu Tang Wulin sangat kuat, mereka tidak pernah berharap dia sekuat ini. Bahkan Wang Jinsi, yang hanya meledak dengan kekuatan, hanya mampu menyamai sepertiga dari kekuatan Tang Wulin. Wang Jinsi dengan cepat pulih dari keterkejutannya karena dia sudah memiliki perkiraan kasar tentang kesenjangan antara mereka berdua dari pertandingan turnamen promosi kelas setelah Tang Wulin memukulnya mundur beberapa langkah. Dia bisa melakukan ini terlepas dari kenyataan bahwa Wang Jinsi telah melepaskan jiwa bela dirinya bersama dengan kekuatannya meningkatkan keterampilan jiwa. Selain itu, jiwa bela diri Tang Wulin adalah rumput Blue Silver. Apakah itu bisa meningkatkan kekuatannya sama sekali? Sederhananya, Wang Jinsi tidak menyangka celah sebesar ini. Dia mengira Tang Wulin hanya akan 2 kali lebih kuat, bukan 3 kali. Apakah dia bahkan manusia? Zhang Yangzi bergumam kaget. Wu Zhangkong tidak membiarkan Tang Wulin kembali. Sebaliknya, dia dengan dingin menginstruksikan. Sekali lagi dengan tangan kananmu tercakup dalam timbangan. Oh. Tang Wulin mengangkat lengan kanannya saat cahaya keemasan muncul, menutupi lengannya dengan lapisan sisik emas. Saat aura Raja Naga Emas yang menindas muncul, Wang Jinsi secara tidak sadar mundur selangkah ketika jiwanya mulai gemetar ketakutan. Dan mungkin bahkan tunduk kepada Tang Wulin. Bang! 2700 kg. Mati rasa. Seluruh tubuh Zhang Yangzi mati rasa sekarang. Semua orang pasti sudah terkesan ketika kekuatan total 2 lengan lebih dari 1000 kg. Namun, untuk pria ini, satu tangan sudah memiliki kekuatan lebih dari 2000 kg. Ketika nomor ini muncul, semua orang, termasuk Tang Wulin, dipecat. Jumlah ini benar-benar terlalu mengerikan. Tidak heran palu perak berat saya terasa ringan sekarang. Terutama palu kanan saya. Jadi kekuatan saya telah mencapai level ini sekarang. Ya, uji cakar naga Anda sekarang, kata Wu Zhangkong dengan ekspresi kayu. Oh, Tang Wulin juga ingin mencobanya. Namun, setelah mengangkat tangan kanannya, dia menurunkannya dan bertanya kepada Wu Zhangkong. Guru Wu, jika saya memecahkan mesin, apakah saya harus membayar untuk itu? Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Tidak. Mesin ini sanggup menahan kekuatan hingga 5000 kg. Bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil memecahkannya, Anda tidak perlu membayar. Baik. Sebuah cahaya keemasan diam-diam memenuhi mata Tang Wulin, mengubah pupilnya menjadi celah sementara aura tirani muncul dari tubuhnya. Bab 115 Kebangkitan Jiwa Marsial. Wang Jinsi sangat kaget. Dia tahu bahwa di bawah penindasan aura tirani Tang Wulin, dia hanya bisa mengerahkan paling banyak setengah dari kekuatannya. Dan bahkan jika dia tidak menentang Tang Wulin, penindasan yang dia rasakan masih terlalu banyak. Tangan Tang Wulin mulai tumbuh. Persendiannya menjadi tebal dan padat saat tangannya berubah menjadi cakar naga emas. Cakar naga emas yang mempesona itu tertutup sisik yang terfragmentasi sementara cakar 3 inci sehalus dan mengkilap seperti cermin. Honglong. Kaca. Sejumlah muncul di layar. Tetapi tidak lama kemudian, tempat di mesin tempat Tang Wulin menekannya meledak menjadi serpihan-serpihan logam. Hanya menyisakan lubang di belakang. Ini adalah efek dari menghancurkan cakar naga emas. Itu benar-benar pecah. Lalu seberapa kuat dia?
Baru saja menyaksikan Tang Wulin benar-benar menghancurkan mesin penguji kekuatan. Keempat siswa benar-benar kaget dan bahkan tidak dapat mengingat nomor yang secara singkat muncul di layar. Hanya Wu Zhangkong yang bisa menangkap nomor itu. Dia mencatatnya dalam bukunya. Diam-diam menuliskan 3.998 kg. Bahkan Wu Zhangkong yang mantap dan sedingin es tidak bisa membantu tetapi menelan ludah agak tidak nyaman. Zhang Yangzi merasakan kakinya sakit. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak lagi merasa bahwa kondisi kakinya sudah seburuk itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan pertahanan dari keterampilan fusi jiwa pada saat itu, dia takut bahwa dia tidak akan turun begitu ringan hanya dengan kaki yang patah. Saya tidak ingin membalas dendam terhadap orang ini lagi. Pada saat itu, Zhang Yangzi hanya memiliki pikiran ini mengisi hatinya yang berduka. Wang Jinsi hanya kehilangan kata-kata saat dia berdiri di sana dengan kaget. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Tetapi sedikit gemetar di tangannya masih bisa dilihat. Selanjutnya, tes kecepatan reaksi. Seperti yang diharapkan, Xie Xie memiliki kecepatan reaksi terbaik. Yang mengejutkan, bagaimanapun, adalah bukan Zhang Yangzi di tempat kedua, tetapi Tang Wulin. Mengikuti Tang Wulin di tempat ketiga sebenarnya adalah Gu Yue. Meninggalkan Zhang Yangzi dan Wang Jinsi masing-masing di tempat keempat dan kelima. Setelah melihat hasil tes ini, keraguan diri Zhang Yangzi hanya tumbuh semakin besar. Selain kecepatan reaksi, mereka terus menguji semua aspek tubuh. Nomor satu adalah Tang Wulin, diikuti oleh Gu Yue. Apakah mereka bahkan manusia? Apakah mereka manusia? Manusia. Apakah mereka memakan makanan ternak untuk binatang buas ketika mereka tumbuh dewasa? Pengujian selesai sekarang. Tes hari ini terutama pada kemampuan tubuh Anda dan tidak mewakili segalanya. Jiwa bela diri masih penting bagi jiwa Masters. Sehingga beberapa siswa tidak harus berkecil hati. Sekarang, kelas diberhentikan. Tang Wulin, ikuti aku. Wu Zhangkong dengan anggun berjalan pergi bersama Tang Wulin. Zhang Yangzi berdiri di sana. Seolah angin dingin bertiup di dahinya. Beberapa murid, yang mana? Kantor Wu Zhangkong. Duduk, kata Wu Zhangkong sambil menunjuk sofa. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin duduk. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, saya ingin Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan tubuh Anda. Ceritakan bagaimana kekuatan spiritual Anda meningkat sepertiga dalam waktu yang singkat. Bagaimana Anda mendapatkan kendali atas timbangan di lengan Anda. Dan apa kemampuan cakar naga itu? Kekuatan Anda telah meningkat pesat di samping peningkatan kecepatan reaksi dan ketahanan Anda. Menurut peristiwa baru-baru ini, sesuatu seharusnya terjadi pada Anda selama badai. Apakah saya benar? Tang Wulin sudah menduga bahwa inilah yang disebut Wu Zhangkong untuknya. Dia juga tahu kalau dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Terutama hal-hal yang bisa dilihat di permukaan. Guru Wu. Transformasi garis keturunan yang saya bicarakan sebelumnya terjadi. Saya mengalami penderitaan luar biasa selama badai. Dan setelah saya bangun, tubuh saya seperti ini. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi. Tetapi tampaknya ada semacam energi khusus di dalam darahku. Itu mengubah tubuh saya dan bahkan rumput blue silver dan jiwa roh saya. Saat dia berbicara, Tang Wulin merilis blue silver grace dan gold light untuk menunjukkan Wu Zhangkong. Wu Zhangkong berseru dengan heran ketika dia melihat ular kecil itu telah tumbuh dan sisiknya sekarang berwarna keemasan. Bahkan jiwamu pun berubah. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi, ini berarti energi dalam garis keturunan Anda sangat kuat. Saya pikir saya telah melihat situasi seperti ini di beberapa catatan kuno sebelumnya. Ada sesuatu seperti ini di catatan kuno. Tang Wulin kaget. Jika itu benar, maka itu akan bagus untuknya. Paling tidak, dia bisa mengetahui bagaimana hal semacam ini berkembang dari sini. Bagaimanapun, dia tidak akan berbicara tentang Old Tang. Lagi pula, itu terlalu keterlaluan untuk dikatakan pada orang lain. Wu Zhangkong mondar-mandir di kantornya. Matanya bersinar saat dia merenungkan berbagai hal. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Aku ingat sekarang. Situasi Anda mirip dengan kebangkitan jiwa bela diri. Kebangkitan jiwa bela diri. Tang Wulin agak bingung. Wu Zhangkong mengangguk.
Itu benar. Kebangkitan jiwa bela diri. Pikirkan tentang itu. Apa hal yang paling mungkin menyebabkan roh-roh berubah? Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun. Itu ketika seorang guru jiwa menyatu dengannya. Ketika jiwa bela diri dan jiwa roh menyatu, jiwa roh akan dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan mengalami beberapa mutasi. Ketika ia pertama kali menyatu dengan Goldlight, perubahan yang dialami Goldlight tidak sebesar itu karena seberapa lemah rumput Blue Silvernya. Jika itu adalah jiwa bela diri yang kuat, pengaruhnya akan jauh lebih besar. Wu Zhangkong berkata, benar. Perubahan jiwa roh Anda mirip dengan mutasi yang dialami jiwa roh ketika pertama kali bergabung dengan jiwa bela diri. Ada contohnya dalam catatan sejarah. Contoh itu disebabkan karena jiwa bela diri kedua disembunyikan di dalam tubuh Anda. Jiwa bela diri ini tidak dapat terbangun selama upacara kebangkitan. Tetapi ketika tubuh jiwa guru tumbuh, ia mulai bangkit dan menyebabkan serangkaian mutasi. Itu memengaruhi jiwa bela diri sang guru jiwa serta sang guru jiwa itu sendiri. Tang Wulin mengerti satu hal setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong, dua situasi benar-benar berbeda. Di dalam tubuh Tang Wulin ada misteri tak terduga dari jiwa Raja Naga Emas dan 18 segel. Bukan jiwa bela diri kedua. Wu Zhangkong melanjutkan. Situasi seperti ini biasanya memiliki dua jalur perkembangan. Untungnya, keduanya bagus. Yang pertama adalah untuk sepenuhnya membangkitkan jiwa bela diri kedua. Sehingga Anda akan menjadi seperti Xie dengan jiwa kembaran-kembarnya. Yang kedua adalah menggabungkannya dengan jiwa bela diri Anda saat ini. Menyebabkan jiwa bela diri Anda saat ini berubah lebih jauh dan agar kedua kekuatan mulai saling melengkapi. Jiwa bela diri akan menjadi jauh lebih kuat seperti ini. Tampaknya situasi Anda saat ini mirip dengan jalan kedua saat mutasi terus terjadi. Tang Wulin diam-diam mengagumi Wu Zhangkong di dalam hatinya. Meskipun dugaan Wu Zhangkong tidak sepenuhnya benar, dia masih bisa menebak banyak situasi sebenarnya. Paling tidak, ini adalah bukti seberapa luas basis pengetahuan Wu Zhangkong. Selain itu, penjelasannya berdasarkan pengamatannya adalah yang terbaik yang dimiliki Tang Wulin saat ini. Kedengarannya benar, kata Tang Wulin dengan suara monoton. Wu Zhangkong mengangguk sedikit. Tapi selama proses mutasi jiwa bela diri, Anda mungkin menghadapi bahaya. Ini karena tubuh Anda harus mampu menanggung mutasi juga. Jadi pada saat Anda merasakan sesuatu yang salah dengan tubuh Anda harus segera mendatangi saya. Saya akan melindungi Anda dan membantu memastikan mutasi Anda berhasil. Saya akan meminimalkan bahaya yang Anda hadapi. Tang Wulin mengangguk saat sedikit kehangatan memenuhi hatinya. Meskipun guru Wu yang tampan dan tampan ini selalu memiliki ekspresi dingin, Tang Wulin merasa bahwa di dalam Wu Zhangkong tidak sedingin es di luarnya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Perubahan yang Anda alami ini hanya akan memberi Anda manfaat. Ini akan memperkuat tubuh Anda, yang akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Jadi, Anda hanya perlu menanggungnya secara diam-diam. Semakin banyak perubahan yang Anda alami, semakin besar potensi masa depan Anda. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Terima kasih, Guru Wu. Kepala kembali saat itu. Wu Zhangkong dengan belak-belakan mengirimnya kembali. Tang Wulin cepat bangkit untuk pergi. Tetapi tepat pada saat itu, Wu Zhangkong tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar. Tang Wulin berhenti di tempat sebelum berbalik untuk menghadapi Wu Zhangkong. Dia ingin tahu apa yang harus dikatakan Wu Zhangkong. Alis Wu Zhangkong berkerut, dan matanya dipenuhi dengan cahaya termenung. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Apakah kamu masih ingat gerak kaki yang saya gunakan saat latihan tempur? Apakah Anda tertarik mempelajarinya? Mata Tang Wulin diwarnai dengan kejutan. Tentu saja saya tertarik, Guru Wu. Apakah Anda akan mengajari kami itu? Wu Zhangkong dengan berat berkata. Gerak kaki ini sebenarnya sangat mistis dan tidak benar-benar milik saya. Itu milik organisasi yang sangat kuat. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda harus terlebih dahulu bergabung dengan organisasi ini. Sayangnya, saya tidak memiliki wewenang untuk merekrut Anda secara langsung dan hanya dapat merekomendasikan Anda untuk mengikuti tes masuk mereka. Bersambung.